Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara dan adik semuanya, alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mari kita lanjutkan taklim mengenai perkara sabar dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke 36. Namun sebelum kita mulai kaji kita, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diampuni dosa-dosanya, diterima tobat, dan Allah selamatkan dunia dan akhirat. Hadis yang ke-36 dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, seakan-akan saya melihat kepada Rasulullah SAW sedang menceritakan tentang seorang nabi dari sekian banyak nabi-nabi. Beliau dipukuli oleh kaumnya sehingga menyebabkan keluar darahnya, dan nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya sambil mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah kaum hambaku itu, sebab mereka itu memang tidak mengerti." Hadis yang ke-36 dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad SAW, sabdanya, "Tidak satu pun yang mengenai seorang muslim sebagai musibah, baik dari kelelahan, tidak pula suatu yang mengenainya yang berupa kesakitan, juga kesedihan yang akan datang ataupun yang lampau, tidak pula yang berupa hal yang menyakiti, yakni sesuatu yang tidak mencocoki kehendak hatinya, ataupun kesedihan segala macam dan segala waktunya, sampai pun sebuah duri yang masuk dalam anggota tubuhnya, melainkan Allah menutupi kesalahan-kesalahannya dengan sebab apa-apa yang mengenainya, yakni sesuai dengan musibah yang diperolehnya itu." Keterangannya, kesakitan apapun yang diderita oleh seseorang mukmin ataupun bencana dalam bentuk bagaimana yang diketemui olehnya itu dapat membersihkan dosa-dosanya, dan berpahalalah dia dalam keadaan seperti itu. Tetap bersabar dan tabah. Sebaliknya, jikalau tidak sabar dan uring-uringan serta mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, maka bukan pahala yang didapatkan, tetapi makin menambah besarnya dosa. Oleh sebab itu, jikalau kita tertimpa oleh kesakitan atau malapetaka, jangan sampai malahan melenyapkan pahala yang semestinya kita peroleh. Hadis yang ke-36 dari Abu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, katanya, "Saya memasuki tempat Nabi Muhammad SAW dan beliau sedang dihinggapi penyakit panas. Saya lalu berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya Tuhan dihinggapi penyakit panas yang amat sangat.' Beliau kemudian bersabda, 'Benar, sungguhnya saya terkena panas sebagaimana panas dua orang dari engkau semua.
yang menjadi satu. Saya berkata lagi, kalau demikian Tuhan tentulah mendapatkan 2 kali pahala. Beliau bersabda, benar, demikianlah memang keadaannya. Tidak ada seorang muslim pun yang terkena oleh suatu kesakitan, baik itu berupa duri ataupun sesuatu yang lebih dari itu, melainkan Allah pasti menutupi kesalahannya dengan sebab musibah yang mengenainya tadi, dan diturunkanlah dosa-dosanya sebagaimana sebuah pohon menurunkan daunnya, dan ini jikalau disertai dengan kesabaran. Hadis yang ke-39 dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Para ulama mencatat Yusab boleh dibaca fathah saatnya dan boleh pula dikasrohkan lalu dibaca Yusrib. Hadis yang ke-40 dari Anas, semoga Allah meridhoinya, katanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang dari engkau semua itu mengharap-harapkan tibanya kematian dengan sebab adanya suatu bahaya yang mengenainya. Tetapi jikalau dia terpaksa harus berbuat demikian, maka hendaklah mengatakan, ya Allah, tetapkanlah aku hidup selama kehidupanku itu masih merupakan kebaikan untukku, dan matikanlah aku apabila kematian itu merupakan kebaikan untukku. Yang ke-40 dari Abu Abdullah, yaitu Khattab bin Arati, semoga Allah meridhoinya, katanya kita mengadu kepada Rasulullah SAW dan beliau ketika itu meletakkan pakaian burdahnya di bawah kepalanya sebagai bantal dan berada di naungan Ka'bah. Kita berkata, mengapa Tuhan tidak memohonkan pertolongan kepada Allah untuk kita sehingga kita menang? Mengapa Tuhan tidak berdoa sedemikian itu untuk kita? Beliau lalu bersabda, pernah terjadi terhadap orang-orang sebelummu, yakni zaman nabi-nabi yang lalu, yaitu ada seorang yang diambil oleh musuhnya karena ia beriman, kemudian digalikanlah tanah untuknya dan ia diletakkan di dalam tanah tadi. Selanjutnya didatangkanlah sebuah gergaji dan ini diletakkan di atas kepalanya. Seterusnya kepalanya itu dibelah menjadi 2. Selain itu dia pun disisir dengan sisir yang terbuat dari besi yang dikenakan di bawah daging dan tulangnya. Semua siksaan itu tidak memalingkan dia dari agamanya, yakni dia tetap beriman kepada Allah. Demi Allah, niscayalah Allah sungguh akan menyempurnakan perkara ini, yakni agama Islam, sehingga seorang yang berkendaraan yang berjalan dari San'a ke Hadramaut tidak ada yang ditakuti melainkan Allah, atau karena takut pada serigala atas kambingnya, sebab takut demikian itu lumrah saja. Tetapi engkau semua itu
bercepat-cepat saja. Dalam riwayat lain diterangkan beliau saat itu sedang berbantal burdahnya, padahal kita telah memperoleh kesukaran yang amat sangat dari kaum musyrikin. Bapak-bapak, saya lanjutkan lagi mengenai yang ke-42 dari Abu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, katanya, ketika hari peperangan Hunain, Rasulullah SAW melebihkan atau mengutamakan beberapa orang dalam pembagian harta rampasan, lalu memberikan kepada Al-Aqra bin Habis 100 ekor unta, dan memberikan kepada Uyainah bin Hisn seperti itu pula 100 ekor unta, juga memberikan kepada orang-orang yang termasuk bangsawan Arab, dan mengutamakan dalam cara pembagian kepada mereka tadi. Kemudian ada seorang lelaki berkata, demi Allah, pembagian secara ini sama sekali tidak ada keadilannya, dan agaknya tidak dikehendaki untuk mencari keridhaan Allah. Saya lalu berkata, demi Allah, hal ini akan saya beritahukan kepada Rasulullah SAW. Saya pun mendatanginya, terus memberitahukan kepadanya tentang apa-apa yang dikatakan oleh orang itu. Maka berubahlah warna wajah beliau sehingga menjadi semacam sumba merah padam karena marah, lalu bersabda, siapakah yang dinamakan adil, yang dapat dinamakan adil jika Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil juga? Selanjutnya beliau bersabda, Allahumma rahmatin Nabi Musa, dia telah disakiti dengan cara yang lebih sangat dari ini, tetapi dia tetap sabar. Saya sendiri berkata, semestinya saya tidak memberitahukan, dan saya tidak akan mengadukan lagi yang sesuatu pembicaraan pun setelah peristiwa itu kepada beliau lagi. Sabda Nabi Muhammad SAW dengan kasrohnya sat malah artinya sumba merah. Ini. Kemudian saya lanjutkan lagi yang ke-43, di dua lagi ya. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah SAW bersabda, jikalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang hambanya, maka dia mempercepatkan suatu siksaan, penderitaan sewaktu di dunia. Tetapi jikalau Allah menghendaki keburukan pada seseorang hambanya, maka orang itu dibiarkan sajalah dengan dosa-dosanya, sehingga nanti akan dipenuhkan balasan siksaannya pada hari kiamat. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, juga riwayat Anas, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya besarnya balasan pahala itu memiliki besarnya bala yang menimpa, dan sesungguhnya Allah itu apabila mencintai suatu kaum, maka mereka itu diberi cobaan. Oleh sebab itu, barang siapa yang rela menerima bala tadi, dia akan memperoleh keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang uring-uringan, maka dia memperoleh kemurkaan Allah pula. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, katanya, Abu Thalhah itu mempunyai seorang putra yang sedang menderita sakit. Abu Thalhah keluar pergi menghadap Nabi. Kemudian anaknya itu dicabutlah ruhnya, yakni meninggal dunia. Ketika Abu Thalhah kembali, waktu itu dia sedang berpuasa. Dia berkata, bagaimanakah keadaan anakku Ummu Sulaim, yaitu ibu anak tersebut? Jadi istrinya Abu Thalhah menjawab,
dia dalam keadaan yang setenang-tenangnya. Istrinya itu lalu menyiapkan makanan malam untuknya. Kemudian Abu Tolha pun makan malamlah. Selanjutnya dia menyetubuinya istrinya itu. Setelah selesai, Ummu Sulaim berkata, makankanlah anak itu. Setelah menjelang pagi harinya, Abu Tolha mendatangi Rasulullah. Maksudnya saya ulangi lagi, makamkanlah anak itu. Setelah menjelang pagi harinya, Abu Tolha mendatangi Rasulullah lalu memberitahukan hal tersebut. Kematiannya anaknya yang baru mengerti setelah selesai tidur bersama istrinya. Kemudian Nabi bersabda, adakah engkau berdua bersetubuh tadi malam? Abu Tolha menjawab, ya. Beliau lalu bersabda pula, ya Allah, berikanlah keberkahan pada kedua orang ini, yakni Abu Tolha dan istrinya. Selanjutnya Ummu Sulaim itu melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Lalu Abu Tolha berkata padaku, aku di sini ialah ana, semoga Allah meridhoinya, yang meriwayatkan hadis ini. Bawalah dia sehingga engkau datang di tempat Nabi dan besertanya kirimkanlah beberapa biji buah kurma. Nabi bersabda, adakah besertanya suatu benda? Ya, Anas menjawab, ya, ada beberapa biji kurma. Buah kurma itu diambil oleh Nabi lalu dikunyahnya, kemudian diambillah dari mulutnya, selanjutnya dimasukkanlah dalam mulut anak tersebut. Setelah itu digosokkan di langit-langit mulutnya dan memberinya nama Abdullah. Nah, demikian Bapak-bapak dan saudara sekalian mengenai perkara hadis tentang sabar ya. Jadi kalau Allah mencintai kita, tentu kita diberi banyak cobaan ya, baik kesempitan ya, kelapangan juga ujian ya, kesukaran dalam hidup juga ujian. Hendaklah kita bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Bahkan para nabi pada orang-orang alim ya terdahulu itu ujiannya besar sekali ya, sampai-sampai itu dibelah badannya dengan gergaji ya, tetap imannya tidak goyah. Nah, ini kita gimana iman kita kepada Allah dan kesabaran kita terhadap ujian hidup ini ya. Ingat, hidup ini ada ujian. Jadi seperti di awal sudah tadi Allah berfirman dalam Al-Quran. Ini ya, bentar bang. Jadi huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang menciptakan hidup ya dan mati ini ya untuk menguji siapa yang baik amalnya. Ya, diberi cobaan kita tidak mengeluh ya, sabar ya, diberi kesakitan kita nggak berprasangka buruk pada Allah. Nah, kadang kita selalu berprasangka buruk pada Allah. Ya Allah, aku sudah tahajud, sudah puasa ya, Senin Kamis, sudah mengerjakan amal, sudah banyak, tapi musibah kok ada aja gitu. Itu namanya berprasangka buruk kepada Allah. Baiknya kita hindari. Itu tandanya Allah sayang kepada kita. Allah hendak menghapuskan segala dosa-dosa kita. Coba saya bayangkan, nabi dan bahkan Nabi Muhammad SAW itu ujiannya berat. Ya, bukan nggak diuji, bukannya perang mereka itu menang terus, tidak. Ada kalanya kalah, bahkan Nabi pun giginya patah ketika perang ya kan. Tidak ada bahkan kalau dikejar pun beliau lari. Ya. Nah, begitu. Jadi semuanya itu adalah menguji kesabaran ya. Nah, itu dijadikanlah pelajaran buat kita semua. Hendaklah dalam segala hal apapun, sakit, ketusuk diri, sakit hati, hendaklah berprasangka baik kepada Allah dan kita tetap sabar. Ya, jangan mengeluh-eluh, banyak mengeluh. Ingatlah Allah, selalu berzikir bahwa Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita,
kalaupun dosa kita sudah terhapus, Allah akan mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih tinggi. Amin. Insyaallah kita tetap dalam kesabaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya kaji kita pada malam hari ini. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.